Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Salikuddin, panggilan untuk di lapangan atau panggilan keren Pak. Iya. Dan sekaligus saya sebagai Ketua KSM Wapesa Jamalat. Bapak berarti sudah lama ya Pak ngurus ini tempat magot ini ya Pak? Kalau ngurus tempat magot ini semenjak ini berdiri, cuma dari pertama sampai sekarang 2 kali kepengurusan. 2 kali kepengurusan. Bapak mau langsung aja nih Pak, kan kita mau belajar soal magot ya Pak. Ya. Nah, sebenarnya magot BSF ini gimana sih Pak? Maksudnya tuh apa? Magot BSF ini adalah makhluk ciptaan Allah ya. Iya. Yang super dahsyat, yang 24 jam bisa mereduksi ataupun mengolah yang namanya organik. Terkait apa itu yang namanya BSF? BSF itu adalah sejenis lalat, cuma dikatakan itu lalatnya lalat buah ataupun lalat sayur. Berarti khusus gitu ya Pak? Beda lagi dengan lalat hijau ataupun lalat yang lain. Konon hasil akademisi bahwa BSF ataupun larva magot ini tidak membawa ataupun tidak mengandung bakteri, itu aja catatannya. Dan emang satu-satunya alat untuk sekarang untuk pemaksimalan reduksi organik. Apalagi dengan permasalahan untuk wilayah Kota Bandung khususnya masalah darurat sampah tersebut. Iya. Berarti untuk magot BSF sendiri ini dikembangbiakannya khusus gitu ya Pak? Ada cara-cara khususnya, nggak seperti lalat-lalat yang berkembang biak di mana aja gitu ya Pak? Sebenarnya kan kalau menurut aku sendiri ya, pemahaman aku sendiri, sebenarnya yang namanya hewan itu sebenarnya bisa dengan sendirinya. Iya. Cuma kan untuk keoptimalan ngolah organik, makanya dibikin sistem ataupun SOP cara untuk perkembangbiakan ataupun cara pengereduksian sampah tersebut. Terkait di alam bebas juga ada, sebenarnya kan asalnya dari alam bebas. Hasil penelitian akademisi menyatakan bahwa larva magot ataupun BSF ini emang robot yang paling efisien untuk mengolah organik tersebut. Berarti kalau di sini berarti sudah ada budidaya magotnya lengkap ya Pak dari awal. Itu kalau boleh tahu gimana sih Pak? Apa aja yang perlu kita butuhkan untuk budidaya magot? Misalnya di rumah kita pengen coba nih Pak, alat-alatnya, apakah ada tempat khususnya, wadahnya atau gimana Pak? Ada apa aja? Spesifikasi untuk pengertian budidaya mah terlalu jauh ya. Iya. Untuk spek rumahan aja, alat yang dibutuhkan itu adalah biopon ataupun bak penampungan, bisa menggunakan apa aja, intinya berbentuk bak ataupun berbentuk silinder. Yang paling utama adalah insektarium. Apa itu Pak insektarium? Tempat kawinnya BSF. Kayak rumahnya gitu ya? Tempat kawinnya BSF biar terfokus hasil produksinya. Berarti ya tadi ada wadah atau bioponnya, terus ada kandang atau rumahnya itu yang rumah disebut kawin BSF-nya insektarium. Selain itu ada lagi nggak Pak? Atau ada perlakuan khusus, misalnya rumah si insektariumnya tadi itu harus seperti apa? Spesifikasi insektarium itu yang pertama cukup intensitas cahaya, dikarenakan uniknya BSF ini dia akan berkembang biak ataupun kawin dengan bantuan sinar matahari ataupun cahaya lain. Makanya BSF ini dikhususkan untuk penerangan atau intensitas yang cukup baik. Soalnya kalau BSF dalam posisi gelap dia nggak bisa kawin. Oh gitu. Harus di tempat yang terang gitu ya, kena cahaya matahari. Kalau untuk pertama kali mau budidaya magot, berarti yang kita butuhkan itu untuk induk magotnya atau harus punya langsung telurnya? Untuk start awal kita bisa dari telur, bisa juga kita dari pupa. Soalnya kan yang namanya BSF ini ada 5 siklus.
dari mulai kita BSF, telur, larva, ataupun baby, terus prepupa, pupa, sampai ke BSF lagi. Berarti pertama itu telur, terus nanti dari telurnya berubah Telur jadi larva. Dari larva dia berubah jadi pupa. Prepupa. Prepupa. Baru ke pupa, ya. Pupa ke BSF lagi. Pupa itu semacam kepompong yang mau jadi lalat Ya. gitu ya, Pak? Jadi ada fase lah, anggaplah fase ke-5. Fase ke-5 itu pupa itu adalah kepompong. Jadi dari larva maggot itu berubah dikarenakan tidak makan tidak minum, beliau si maggot tersebut berubah warna menjadi coklat atau kehitam-hitaman. Itu mah dikatakan prepupa karena dia masih bergerak. Setelah dia mati suri ataupun kaku dikatakan pupa. Dari pupa metamorfosis jadi lalat Lalat BSF. Dari lalat terus berkembang menjadi telur dan berputar ya. Kalau dari telur itu untuk menetas jadi larva kira-kira berapa lama, Pak? Berapa hari? Dari telur, kalau kita hitungnya dari telur. Dari telur itu setelah dia bertelur 3 hari ke depan dia menetas. 3 hari. Nah, dari hasil petasan umur 1 hari tidak nampak. Jadi dia seperti debu lah gitu ya, kayak seperti debu. Jadi visualnya antara 7 hari sampai 10 hari. Berarti untuk bisa kelihatan jadi maggot itu 7 hari sampai 10 hari. Di antara 7 harian lah dia udah kelihatan bentuknya, dan dari umur itu benar-benar dahsyat perevolusiannya, bisa 3 kali lipat dari berat. Oh, berarti benar-benar berkembang banget badannya ya. Dan terus 24 jam dia makan. Jadi fase maggot itu lah yang digunakan untuk pengolahan reduksi sampah. Jadi reduksi maksimal itu di baby doll, katakan baby doll itu di antara 7 hari ke atas, dan masa aktifnya si larva ini atau maggot ini di antara umur 7 hari sampai umur 20 hari. Jadi dia makan selama 7 sampai 20 hari aja. Jadi sebenarnya dari satu juga udah makan, cuma yang benar-benar maksimal untuk mereduksi sampah itu dari fase larva 7 hari sampai prepupa. Jadi prepupa itu dikatakan, kenapa ada kata 20 hari, 18 hari, 22 hari. Jadi tergantung organik yang dia reduksi, yang dia makan. Jadi semakin banyak kandungan ataupun kadar yang dibutuhkan oleh tubuhnya, dia akan nggak berhenti makan. Itu sampai prepupa. Jadi setelah nutrisi tubuhnya udah kepenuhi, baru dia berhenti reduksi ke fase ke selanjutnya, ke prepupa. Dari prepupa untuk menuju pupa itu kira-kira ada waktunya nggak, Pak? Ada, berapa lama? diperkirakan antara 1 minggu lah. 1 minggu dari mulai dia berhenti makan, ada batas waktu antara 7 hari sampai 9 hari, itu fase prepupa. Lalu dia berubah jadi pupa setelah itu. Setelah pupa ke masa metamorfosis, tergantung suasana, tergantung kelembaban, tergantung ketenangan, rata-rata di antara 7 sampai 2 minggu. Itu pupanya. Si pupa tersebut bisa metamorfosis jadi BSF tergantung lingkungan. Jadi kalau dia rileks, aman, rata-rata di posisi 7 hari sampai 9 hari dia udah metamorfosis jadi BSF. Lalat BSF itu ya. Nah, dari lalat BSF kemudian kan nanti dia kawin terus bertelur lagi. Itu kira-kira berapa lama, Pak, untuk bisa ada telurnya lagi tuh? Jadi Masa setelah dia metamorfosis jadi BSF, makanya tadi di garis bawahi dia membutuhkan intensitas yang bagus, yang cukup lah, yang cukup. Dikarenakan dia
metamorfosis jadi BSF tidak bisa langsung kawin. Oh, Jadi mengumpulkan stamina lah, kalau bahasa Sundanya mah kumpul ke dalam hutan ya. iya. Nah setelah dia udah kuat untuk berkembang biak ataupun kawin, si posisinya si jantan yang ngejar betina. Mm-mm. Oh, Si jantan yang ngejar betina, setelah kawin si BSF jantan itu mati. jadi BSF-nya, jadi mereka itu hidup untuk berkembang biak aja terus ya? Jadi si BSF jantan itu setelah kawin mati. Nah si betina setelah kawin bertelur, besoknya bertelur. Mati. Berarti itu kira-kira berapa lama tuh Pak? Umur BSF rata-rata dari hasil penelitian rekan-rekan kami dan akademisi di antara 7 hari sampai 9 hari. Tergantung juga kembali lagi ke intensitas cahaya. Oh, iya. Jadi semakin baiknya intensitas, semakin pendek umur BSF Oh, tersebut. gitu. Berarti benar-benar memerlukan cahaya yang memadai gitu Ya, ya betul. untuk hidupnya. Untuk hidupnya dan untuk perkembangbiakan kawinnya. Hmm.